FC Internews mengabarkan bahwa Selasa dini hari nanti akan menjadi derby ke-180 di Serie A antara Inter dan Milan. Nerazzurri unggul dengan 69 kemenangan, 54 kemenangan untuk Rossoneri, dan 56 kali seri untuk melengkapi gambaran tersebut. Inter adalah tim yang paling sering mengalahkan Milan di Liga, dan juga tim yang paling banyak mencetak gol ke gawang Milan. Dilansir FC Internews, dua serangan terbaik Serie A akan saling berhadapan pada Selasa dini hari nanti di San Siro. Inter dengan 77 gol dan Milan dengan 63 gol memang menjadi dua tim yang paling banyak mencetak gol di Serie A musim ini. Namun untuk lini pertahanannya, Interlah yang terbaik. Rossoneri telah kebobolan 37 gol, 20 gol lebih banyak dibandingkan Nerazzurri yaitu 17 gol. Dilansir Opta, Inter akan turun ke lapangan pada laga derby dengan tujuan untuk menulis halaman penting dalam sejarah mereka, yaitu mengalahkan sepupu mereka untuk memenangkan Scudetto dalam derby untuk pertama kalinya. Jika Nerazzurri meraih 3 poin, Nicolo Barella akan memperbarui statistik pribadinya, dan mencatatkan 150 kemenangan di semua kompetisi dengan seragam Nerazzurri. FC Internews melaporkan bahwa Lautaro Martinez dengan 8 golnya ke gawang Milan merupakan pencetak gol terbaik ketiga Inter dalam sejarah derby Milan di semua kompetisi. Dia kini berada di belakang Giuseppe Meazza dengan 12 gol dan Stefano Gners dengan 11 gol. Sementara itu, pemain Argentina ini bisa menjadi pemain kelima yang mencapai 2 digit gol dalam pertandingan antara Milan dan Inter dengan satu seragam setelah Andriy Shevchenko 14 gol bersama Milan, Giuseppe Meazza 12 gol bersama Inter, Gunnar Nordahl 11 gol bersama Milan, dan Stefano Gners 11 gol bersama Inter. Dilansir FC Internews, Stefano Pioli adalah pelatih yang paling banyak mengalami kekalahan dalam sejarah derby Milan di semua kompetisi, yaitu dengan 9 kekalahan, dan semuanya dialaminya saat dia menangani Milan. Sejak melatih Rossoneri, Pioli hanya memenangkan 3 dari 14 pertandingan secara keseluruhan melawan Inter, 2 kali imbang, 9 kekalahan, mencetak 12 gol dan kebobolan 29 gol. FC Internews mengabarkan bahwa Selasa dini hari nanti akan menjadi derby Milan terakhir bagi Olivier Giroud, dan dalam 4 pertandingan Serie A terakhir melawan Inter, striker Milan asal Prancis ini mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist kemenangan. Nerazzurri bersama Cagliari dan Frosinone menjadi lawan yang membuat Giroud memiliki partisipasi lebih aktif di kasta tertinggi Italia. Dilansir FC Internews, musim ini Inter tidak terkalahkan dalam 26 pertandingan Serie A, 21 kemenangan dan 5 kali seri. Hanya 3 kali dalam sejarah, mereka di Serie A mencatatkan lebih banyak pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan yaitu 31 kemenangan antara April 2007 dan Februari 2008, 33 kemenangan antara Mei 2006 dan April 2007, dan terakhir 27 kemenangan antara Mei 2004 dan Februari 2005. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juan Cuadrado yang kembali ke skuad pada laga melawan Cagliari tidak akan bisa bermain melawan Milan. Dia terhenti karena mengalami sedikit ketegangan otot, masalah yang hampir fisiologis setelah pemain Kolombia itu lama tidak aktif bermain. Dilansir FC Internews, BP Marotta mengatakan, "Kami berada di pusat kota Milan dan saya merasakan atmosfer derby. Kami menghirup udara ini, wajar jika ini tidak hanya mewakili pertandingan derby, tetapi sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kami sedang berkonsentrasi dan bersiap untuk peristiwa yang bisa menjadi peristiwa bersejarah."
Marca melaporkan bahwa setelah memutuskan untuk memperpanjang pengalamannya di Real Madrid pada musim panas lalu, kali ini Nacho berubah pikiran dan meminta untuk hengkang. Kapten Real Madrid ini ingin mencoba pengalaman baru di usia 34 tahun, dan manajemen Madrid mulai mengevaluasi kemungkinan penggantinya, dengan Lenioro di posisi terdepan. Nacho dikabarkan akan kembali mengincar Inter yang sudah mencoba merekrutnya musim panas lalu. Inter tetap menjalin kontak dengan Nacho, dan jalan Nerazzurri mungkin akan dimudahkan dengan fakta bahwa Nacho tidak ingin bermain untuk klub Spanyol lainnya. Dilansir FC Internews, BP Bergomi di saluran YouTube Fabio Caressa berbicara tentang profil yang menguraikan DNA pemain Inter yang sempurna dengan mengatakan, "Di Marco, saya ingat dia dari sektor pemuda Inter, dia selalu memiliki kaki dengan umpan silang dan tembakan. Kemudian dia memulai perjalanan di mana dia mendapatkan ruang untuk menaklukkan tim nasional dengan penampilan luar biasanya. Milan punya motivasi yang luar biasa setelah 5 kekalahan beruntun di derby. Di sisi lain, ada kekuatan grup yang luar biasa, mungkin ketika Anda melihat garis finish di dekat Anda akan merasakan sedikit rasa gugup." Presiden FIGC, Gabriele Gravina kepada Adkronos mengatakan, partisipasi 5 tim Italia di Liga Champions berikutnya merupakan hasil yang luar biasa. Setelah rekor lolos ke babak final kompetisi UEFA tahun lalu, pengulangan dengan 3 tim Italia di semifinal juga di tahun ini. Edisi ini menghasilkan peluang-peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra sepak bola Italia. "Saya berterima kasih kepada semua klub yang telah mewujudkannya. Sekarang mari kita bekerja sama untuk menjadikan hasil luar biasa ini stabil dan bertahan lama." CEO Lega Serie A, Luigi Di Siervo kepada La Presse mengatakan, 5 tim di Liga Champions berikutnya adalah hasil yang bagus untuk seluruh sepak bola Italia. "Calcio telah kembali, kami telah kembali ke kejayaan masa lalu. Di kompetisi top Eropa musim depan mungkin akan ada 6 tim Italia jika Roma atau Atalanta memenangkan final di Dublin tanpa finish di 5 besar di klasemen Serie A. Jika kita telah kembali ke puncak sepak bola Eropa, penghargaan harus diberikan kepada semua tim, terutama kepada pemilik baru, Fiorentina dan Roma atas kemajuan mereka, dengan semangat baru, komitmen di kompetisi Eropa, Liga Conference dan Liga Eropa." Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa melihat tim-tim yang lolos ke babak semifinal Liga Champions meninggalkan beberapa penyesalan bagi Inter, namun pihak klub sudah berupaya untuk memberikan Inzaghi tim yang mampu bersaing memperebutkan trofi bergengsi itu lagi musim depan. Hal pertama yang harus diatasi adalah masalah pasar dan kebutuhan untuk menambah skuad sebanyak mungkin. Selain kedatangan Taremi dan Zielinski, manajemen ingin memberikan alternatif penting kepada pelatih Simone Inzaghi di lini serang dan di lini pertahanan. Untuk lini ofensif, pilihan pertama tetap Gudmundsson. Sementara untuk lini pertahanan, nama Nacho kembali populer. Corriere dello Sport melaporkan bahwa bintang kedua sudah dekat, namun Inter dan Simone Inzaghi tidak berniat berhenti. Ide Nerazzurri adalah meneruskan siklus yang dimulai dari Conte ini yang telah memperkaya penampilan mereka dengan 7 trofi baru, 6 diantaranya diraih dengan pelatih Simone Inzaghi yang kini akan melihat kerja kerasnya dihargai dengan perpanjangan kontrak yang memang layak diterimanya. Penandatanganannya akan tiba pada akhir musim dan batas waktunya akan diundur dari tahun 2025 ke tahun 2027. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa memenangkan Scudetto musim ini akan membawa Inter bergabung dengan klub 20 gelar. Lingkaran kecil yang berada di 5 turnamen top Eropa yang hanya mencakup 5 tim lain. Manchester United di Inggris, Real Madrid dan Barcelona di Spanyol, Bayern di Jerman, dan Juventus di Italia. Selain itu ada Benfica dan Porto di Portugal, Ajax dan PSV di Belanda. Sementara itu, bintang kedua ini akan membawa uang segar ke dalam pundi-pundi Nerazzurri,
Terbatas pada inisiatif pemasaran dan pertumbuhan merek, perkiraannya sekitar 10 juta euro.